Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ilmu kalam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ilmu kalam, fungsi ilmu kalam, serta perbedaan ilmu kalam dengan ilmu lainnya, maka pada hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu kalam, latar belakang munculnya ilmu kalam, peranan ilmu kalam dalam kehidupan, serta firqah-firqah ilmu kalam. Untuk itu, sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini, Ibu akan mengulang sedikit tentang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian ilmu kalam. Jadi, anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui dan juga memahami bahwa yang dimaksud dengan ilmu kalam itu ialah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika. Artinya, manusia ataupun umat muslim yang mempelajari ilmu kalam ini itu membahas tentang persoalan-persoalan ketuhanan, baik tentang sifat-sifat Tuhan maupun tentang makhluk ciptaannya dan lain sebagainya, itu menggunakan dalil pikiran manusia itu sendiri. Ya. Dalil pikiran yang bagaimana? Artinya manusia yang mempelajari ilmu kalam ini itu menggunakan pendapat-pendapat yang bersumber dari akal pikiran mereka. Oleh sebab itu, terkadang ilmu kalam ini memiliki sebutan lain. Terkadang ilmu kalam itu disebut sebagai ilmu akidah, ilmu usuluddin, dan juga ilmu tauhid. Nah, apa gunanya mempelajari ilmu kalam ini? Nah, gunanya itu ilmu kalam ini dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan, seperti dari kemusyrikan, dari kekafiran, dan juga kemunafikan. Mungkin itu saja pengulangan dari materi kita di pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita memasuki pembahasan pada hari ini ya. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup ilmu kalam. Anak-anak ibu sekalian, secara umum ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu menyangkut ketiga hal berikut ini. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tentang takdir. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa risalah kepada manusia. Contohnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Contohnya, tentang hari akhir atau hari kiamat. Adapun secara khusus, menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama, ilahiyah. Adapun yang dimaksud dengan ilahiyah yaitu pembahasan yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tentang wujud Allah, tentang nama-nama Allah, dan juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nubuwah. Maksud dari nubuwah ini yaitu
pembahasan yang berhubungan dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tentang kitab, mukjizat, maupun karamah, yaitu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, seperti ilmu, kekuasaan, dan juga yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada ruhaniyah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ruhaniyah yaitu pembahasan yang berhubungan dengan metafisik atau dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti tentang malaikat, jin, maupun iblis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sam'iyah. Maksudnya di sini yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil-dalil nakli, yaitu dari Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti tentang alam barzakh, akhirat, surga, dan juga neraka. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang munculnya ilmu kalam. Perlu anak-anak ibu ketahui sekalian bahwa kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berujung pada penolakan Muawiyah sebagai pendukung dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa itu, Muawiyah menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghukum pemberontak-pemberontak yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi, pada kenyataannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak-pemberontak tersebut. Sehingga terjadilah ketegangan antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketegangan yang terjadi antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berujung pada sebuah peperangan di Siffin. Peperangan tersebut dikenal dengan istilah Perang Siffin. Dalam Perang Siffin tersebut, pasukan Muawiyah sempat terdesak oleh pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga pada saat terdesak, Amr bin Aus yang merupakan tangan kanan dari Muawiyah mengeluarkan tipu muslihat dengan mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda ajakan damai kepada pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa itu, sebagian dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima ajakan damai yang diajukan oleh Amr bin Aus dari pasukan Muawiyah, dan sebagian yang lain dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menolak ajakan damai tersebut dengan alasan bahwa keputusan atas persoalan yang terjadi pada saat itu tidak dapat diselesaikan melalui tahkim, yaitu perjanjian damai. Akan tetapi, segala bentuk keputusan atas persoalan yang terjadi pada saat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kembali kepada hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi,
Akan tetapi, sebagian pasukan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menerima ajakan damai tersebut terus mendesak Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menerima ajakan damai yang diajukan oleh pasukan Muawiyah. Sehingga pada masa itu Khalifah Ali bin Abi Thalib harus menerima ajakan damai yang diajukan oleh pasukan Muawiyah. Pada akhirnya, terjadilah perjanjian damai antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana dengan adanya perjanjian damai tersebut menyebabkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi tercerai-berai, menjadi dua golongan, yaitu golongan yang menerima perjanjian damai dan golongan yang menolak perjanjian damai tersebut. Golongan ataupun pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menolak keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menerima ajakan damai ataupun perjanjian damai yang terjadi antara kedua belah pihak, memandang bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berbuat salah, sehingga golongan ataupun pasukan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menolak perjanjian damai tersebut meninggalkan barisan ataupun meninggalkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Golongan inilah yang disebut dengan golongan Khawarij. Sedangkan pasukan atau golongan yang menerima keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menerima perjanjian damai tersebut disebut sebagai golongan Syiah. Nah, dengan munculnya golongan-golongan ini, maka terjadilah perdebatan-perdebatan tentang kalamullah. Sehingga hal inilah yang mendasari dari munculnya ilmu kalam. Setelah membahas tentang latar belakang munculnya ilmu kalam, maka pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang firqah ilmu kalam. Firqah diartikan sebagai kumpulan, golongan, kelompok, ataupun rombongan yang memisahkan diri. Akan tetapi, dalam sudut pandang agama Islam, istilah firqah ini digunakan untuk menunjuk golongan-golongan yang berbeda pendapat antara satu sama lain. Jadi, dapat kita ketahui bahwa firqah ilmu kalam yaitu golongan-golongan yang berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya mengenai ilmu kalam itu sendiri. Adapun firqah ilmu kalam yang akan kita bahas di sini yaitu hanya 4 saja. Yang pertama ialah firqah Khawarij. Firqah Khawarij merupakan golongan yang keluar dari golongan Ali, menentang golongan Ali dan Muawiyah. Nah, ajaran mereka adalah mereka yang melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, mereka dihukumi sebagai kafir, dan yang berhak menduduki jabatan khalifah itu bukan hanya orang-orang kafir. Itu menurut ajaran mereka. Sedangkan yang kedua, firqah Murji'ah, yaitu firqah yang merupakan golongan yang timbul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali Khawarij dengan golongan Muawiyah. Golongan ini bersifat netral. Mereka tidak memihak salah satu dari golongan tersebut. Ajaran mereka yaitu orang yang melakukan dosa
baik dosa besar maupun dosa kecil, tidak dihukumi sebagai kafir dan juga tidak dihukumi sebagai mukmin, melainkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang ketiga yaitu firqah Jabariyah. Firqah Jabariyah merupakan golongan yang timbul bersamaan dengan firqah Qadariyah, yaitu timbul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Nah, ajaran mereka yaitu apapun yang dilakukan manusia, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk adalah terpaksa, karena semua yang mengatur apa yang dilakukan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka menganggap bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Dan yang terakhir yaitu firqah Qadariyah, ialah firqah yang tumbuh karena pertentangan terhadap kebijakan Bani Umayyah yang sangat kejam juga. Akan tetapi ajaran mereka ini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memberi kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menurut mereka, manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri dan memilih perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Jika Allah Subhanahu wa taala menentukan terlebih dahulu nasib kita, maka Allah Subhanahu wa taala dianggap zalim oleh firqah ini. Nah, demikianlah pembahasan tentang firqah ilmu kalam. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Peranan ilmu kalam dalam kehidupan atau penerapan ilmu kalam dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dua. Yang pertama yaitu memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Artinya, ketika kita ingin memaknai ajaran agama Islam, kita harus menggunakan pendapat-pendapat yang memiliki dalil pikiran yang kuat atau bukti yang pasti. Karena dalam memaknai ajaran agama Islam itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada bukti yang kuat dari pendapat-pendapat kita tersebut. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengajak manusia memecahkan suatu permasalahan dengan cara yang pasti, berdasarkan bukti-bukti ataupun dalil-dalil pikiran yang masuk akal dan dapat diterima oleh jiwa. Unsur keimanan menjadi sangat penting dalam memaknai kehidupan. Karena boleh jadi apa yang kita anggap benar menurut nalar kita ataupun menurut akal sehat kita itu dianggap tidak benar menurut Al-Quran. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memaknai ajaran agama Islam, maka kita harus menggunakan dalil pikiran yang benar atau kita berpendapat dengan menggunakan logika yang benar. Dan yang kedua yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran atau sikap saling menghargai. Maksud dari memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita ini memiliki beraneka ragam budaya dan juga keyakinan yang dianut oleh warganya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan untuk saling menghargai antara perbedaan dari keyakinan yang kita anut.
Contohnya, seperti menghargai cara orang-orang yang beragama Kristen dalam beribadah, menghormati cara orang-orang yang beragama Hindu dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus bersikap saling menghargai, meskipun kita berbeda agama dan juga berbeda keyakinan. Karena pada dasarnya negara kita itu memiliki kemajemukan dalam beberapa hal. Maksud dari kemajemukan ini yaitu beraneka ragam. Contohnya dalam segi beragama, dalam budaya, ya kan? Maka dari itu kita harus bisa saling toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lainnya. Sebab masalah toleransi ataupun sikap menghargai dan juga pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Oleh sebab itu, untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama tersebut, maka kita dituntut untuk bisa bersikap saling menghargai antara satu sama yang lain. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada hari ini, dan pembahasan hari ini menutup pembahasan dari bab 1 tentang ilmu kalam. Jadi, dari keseluruhan materinya mengenai ilmu kalam, dari pertemuan 1 hingga pertemuan 2 ini dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan atau masalah keyakinan atau akidah dengan menggunakan argumentasi logika, yaitu akal pikiran manusia. Adapun fungsi dari ilmu kalam ini salah satunya ialah untuk mengokohkan, memperkuat dan menyelamatkan keyakinan ataupun akidah seseorang dari ketersesatan, baik itu dari kekafiran, kemusyrikan maupun kemunafikan. Adapun ruang lingkupnya yaitu membahas tentang Allah, membahas tentang Rasul-Rasul Allah yang membawa risalah-risalah Islam kepada umat manusia, dan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Adapun latar belakang dari munculnya ilmu kalam ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ilmu kalam itu muncul karena dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mungkin ini saja pembahasan kita mengenai bab 1 tentang ilmu kalam. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu bab 2 tentang pokok pemikiran aliran ilmu kalam. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.